Inspigo. Inspiration on the go. Hai Inspigers, apa kabar? Moga-moga kamu dalam keadaan baik dan sehat ya. Gimana, udah siap bahas buku bareng? Nah, kali ini di episode Baca Bareng Indri, aku Natalie Indri pengen ngajakin kamu untuk ngobrol sebuah buku terbaru nih yang ditulis sama podcaster dan salah satu timnya e-commerce yang udah familiar lah ya sama kamu semuanya, ada Mas Andri Hadinata. Nah, buku ini baru aja dirilis tahun ini 2025, judulnya Generasi Zombie. Ini tuh self improvement book yang bakalan bisa kamu lahap sekali duduk. Banyak banget insight menarik dan juga ngangkat realitas banyak orang dan bisa jadi termasuk kita-kita. Tapi Mas Andri sendiri secara personal gitu, pernah gak sih? Pasti pernah gak? Ada di fase zombie ini gitu ya, dan sharing how to deal with gitu waktu itu. Oke. Kalau dulu gua tuh mulai kerja tahun 2006. Oke, pekerjaan pertama gua tuh di bank, bank asing yang udah nggak ada. Oke. Jadi gua jadi marketing banknya, lebih ke sales sih. Jadi gua tuh menawarkan tabungan, reksadana, lalu juga deposito. Nggak lama, cuman 3 bulanan doang. Karena gua merasa kok kerja gini amat ya. Nah dari situ gue resign setelah 3 bulan. Gue mencoba mencari pekerjaan yang kira-kira tuh gue kayaknya nggak perlu stuck di kantoran, harus datang. Even pekerjaan gue udah kelar pun gue harus tetap menunggu jam pulang kelar gitu baru bisa pulang. Akhirnya gue nyobain jadi agen asuransi. Waktu itu ada tawaran juga, dan waktu itu kan agen asuransi adalah salah satu yang hype lah di tahun 2006-2007 kan itu. Ya udah gue cobain 2 tahun lah kurang lebih, tapi balik lagi gue juga merasakan hal yang kayaknya ini nggak gue banget. Ya ketemu orang nawarin deal closing, oke lah gue happy. Ditolak ya bete lah, tapi ya udah kayak gitu juga. Walaupun gue mungkin secara jam kantor punya fleksibilitas juga ya, karena nggak harus ngikutin jam kantor. Tapi gue kayak apa ya, gue menjalankan sesuatu yang ya orang bilang ini bisnis nolong orang, ini bisa bikin lu kaya bla bla bla, tapi I don't know, I feel empty aja gitu. Jadi ya di momen itulah lo merasa seperti zombie gitu? Iya, gue merasa kayak zombie gitu. Karena gue bangun, gue kerja, habis itu udah. Iya. Rutinitas. Gitu, terus kan tiap hari. Rutinitas doang aja gitu. Sampai akhirnya gue 2009 lah gue memutuskan untuk let's do something yang emang gue suka. Dan gue bisa jalanin. Dan waktu itu adalah sepak bola, karena gue suka bola. Dan salah satu yang akhirnya gue pilih untuk bisa menjadikan pekerja dan menghasilkan uang waktu itu adalah jualan jersey bola. Tapi yang original, karena gue ngelihat waktu itu gue masuk ke komunitasnya, gue ngelihat ternyata banyak ya orang-orang yang mau demand-nya. Iya, ada demand-nya, dan orang-orang yang mau spend money buat satu jersey, satu baju yang harganya ratusan ribu sampai jutaan. Ya dari situ gue mulai coba explore, gue coba jualan iseng-iseng, bikin website di tahun 2009 waktu itu, zaman orang belum terfamiliar dengan belanja di ini ya, lewat online lewat online. Tapi waktu itu gue coba lakukan sampai gue sempet pernah kirim barang ke luar negeri, itu paling jauh ke Chile sama Argentina. Tahun itu loh? Enggak tahun itu. Jadi 2009 sampai 2012. 12-an. Itu gue di fase itu gue jual bisa sampai kemana-mana akhirnya itu. 3 tahun itu bertahan dengan bisnis itu gitu. Sebenarnya gue tuh sampai 2017 sih, tapi puncaknya pas lagi tahun segituan. I see. Menarik ternyata gitu ya. Pas begitu dijalaninnya, ketemulah kerjaan yang sesuai dengan passion dong itu. Iya, karena passion waktu itu di sepak bola. Dan gue berpikir putar otak gimana caranya dari bola ini gue bisa menghasilkan duit. Jadi pemain, of course nggak mungkin, karena udah telat banget. Mau jadi pelatih, mau jadi pelatih nggak tahu channelnya kemana. Waktu itu kan terbatas banget informasi itu kan. Ya udah, kayaknya yang bisa ini deh, jualan deh. Dan karena gue juga punya ini, nah ini juga lucu. Pas gue SMP, gue tuh pengen punya jersey bola original. Tapi tahun 95, tahun 96, jersey bola itu harganya di angka 150.000. 200.000 kalau lu pakai nama sama nomor. Tahun itu mungkin kalau dirupiahin sekarang sekitar berapa ya? 1 jutaan lah. Ya kan, 1 juta sampai 2 juta lah kalau di ini ya, harga yang sekarang ya. Nah, bokap nyokap gua bukan yang nggak mau beliin.
Karena gimana ya, dia bilang itu baju semahal itu dipakai buat apa gitu loh kan, login lu masih SMP, Masih banyak kebutuhan yang lain, tolonglah gitu ya. Oke. Ya akhirnya balas dendamnya juga waktu itu ketika udah punya uang gitu. Oh, I see. Jadi menurut Mas Andri ya, jadi masuk dalam generasi zombie itu adalah sebuah fase yang akan datang silih berganti gitu ya. Atau bisa jadi hanya satu kali fase dalam hidup kita yang bisa kita coba atasin, terus nanti kita akan bisa survive lagi ke depannya gitu. Menurut Mas Andri gimana? Nah ini menarik nih. Gue berpikir juga gitu. Kayaknya cuma satu kali di masa dalam gitu hidup kan. Atau? Terus ketika kita menemukan, udah nih kelar nih. Tapi ternyata enggak loh, bisa berulang loh. Nah itu dia. Itu yang gue rasakan ketika let's say gini. Tadi kan gue bilang gue jual jersey bola kan. Yoi. Udah gue bisa jual ke luar negeri, ke Chile, ke Argentina bahkan ya. Tapi di satu titik akhirnya gue merasa bosan. Kenapa gue merasa bosan? Dan akhirnya gue merasa seperti zombie. Again ya? Again, karena akhirnya jadi rutinitas doang. Jadi apinya itu jadi hilang. We know kita jualan dengan segala macam target gini, kita dapat uang segini. Oke, tapi gue suka pakai analogi gini. Ketika misalnya kita lagi daki gunung dari kaki gunung mau sampai ke puncak, itu ada feel excitement ya kan. Tapi ketika lo udah di puncak, kadang tuh bingung, abis ini mau ngapain lagi ya? Abis ini mau ngapain lagi? Pilihannya adalah dua, entah lo diturunin sama orang lain, atau lo turun sendiri. Atau ada pilihan ketiga, lo cari gunung yang lain, lo daki lagi gitu. Nah gue waktu itu menemukan fase seperti itu. Jadi gue udah mulai bingung harus mau ngapain, dan sempet gue waktu itu menerima tawaran kerja, benar-benar kerja di kantor lagi. Waktu itu ada perusahaan fintech, kan zaman startup lagi mulai naik kan. Dan gue emang juga suka teknologi, gue pikir nggak ada salahnya. Tapi ya akhirnya. Tapi senang banget dengerin mindset selalu ingin mencoba hal yang baru itu dipraktekin dari zaman dulu sampai sekarang loh bahkan. Bener kan? Itu yang harus dimiliki oleh kita semua, right? Untuk combat si generasi zombie ini. Tapi tadi kita nanya soal ini dulu deh, sebelum kita bahas solusinya, tapi penyebabnya dulu deh. Jadi apa sih yang sebenarnya menyebabkan kita termasuk dalam generasi zombie ini? Lebih ke internal kita atau ke eksternalnya? Karena ada beberapa kan yang dibahas dalam buku ini juga ya. Gimana? Sebenarnya kalau untuk internal atau eksternal mana yang lebih besar porsinya, itu sebenarnya case by case sih. Kalau di gua case-nya mungkin lebih ke faktor eksternal ya. Gitu. Karena kalau buat gua internal pribadi gua, gua sebenarnya I don't care gitu dengan omongan-omongan ini ya yang ada dalam diri gue, karena gue suka baca buku juga emang pada dasarnya. Gue suka nonton film yang membuat gue bisa berimajinasi banyak hal. Jadi buat gue pribadi itu nggak terlalu ngefek di gue. Tapi eksternal itu memang faktor yang menurut gue juga akan sangat mempengaruhi orang tua terutama ya kan. Gue tulis juga di buku gue di bab 2, orang tua itu adalah bab khusus loh itu, pembunuh impian paling mematikan, karena mereka akan selalu mempunyai alasan ini demi kebaikan anaknya kan di masa depan gitu ya. Which is not wrong ya, karena kan mereka nggak pengen anaknya susah lah atau salah pilih. Tapi kadang gini, orang tua gitu kebanyakan juga cenderung nggak update dengan perkembangan zaman. Sekarang tuh udah gesernya kemana sih? Jadi mereka tahu apa yang mereka alami di zaman mereka, di umur mereka yang waktu itu mungkin masih belum punya anak kan. Nah mereka pengen coba kasih tahu ke anaknya ini gini-gini loh. Tapi mungkin sekarang udah berbeda. Nah kadang-kadang anaknya mungkin pengen jadi apa, sama orang tua tuh di kill dalam tanda kutip. Jangan kayak gitu deh. Lu mending kerja gini aja deh. Lu mending jadi PNS aja lah. Nanti dapat pensiun waktu masa tua gitu kan. Itu kan salah satu yang aman kan. Iya gitu ya. Nah itu tuh hal-hal kayak gitu juga dibahas dalam buku ini. Jadi kamu bisa baca sendiri bukunya dan kasih tahu kayak ke kita juga. Inspigo, inspiration on the go.